بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم عن النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, tidak ada sesuatu apapun yang terjadi di muka bumi ini kecuali itu adalah sesuai dengan ketetapan dan ketentuan yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Tidak akan pernah ada meleset dari ketentuan Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayatnya, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Dia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatunya dan Allah telah mengukur dengan ukuran yang terbaik. Dan juga Allah Rabbul Alamin menyebutkan di dalam ayatnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadarin. Sesungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan takdir. Oleh karena itu saudara-saudaraku muslimin, di antara hal yang akan memberikan ketenangan, kesejukan jiwa buat kepada seorang muslim di tengah Allah memberikan kepada mereka musibah adalah memahami takdir dengan benar. Dari dua ayat yang telah saya nukilkan menunjukkan kepada kita segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini, apakah itu perkara yang baik ataukah itu perkara yang jelek, itu semua adalah ketetapan yang telah ditentukan oleh Allah Rabbul Alamin. Tetapi yang membedakan saudara-saudaraku muslimin, ketika kita berbicara sesuatu yang baik dan sesuatu yang jelek, tidak kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sesuatu kejelekan. Tetapi apabila kita berbicara tentang perbuatan Allah, maka perbuatan Allah adalah sesuatu yang sempurna, tidak ada kekurangan di dalamnya. Allah menentukan terjadi pandemi corona di tahun sekian dan sekian. Ketika perbuatan itu kembali kepada Allah, maka tidak ada kejelekan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan.
Oleh karena itu Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, asyarru laisa ilaik. Adapun kejelekan wahai Allah itu tidak kembali kepadamu. Namun apa maksudnya beriman kepada takdir yang baik dan beriman kepada takdir yang jelek? Dampak baik dan jelek itu kembali kepada manusia itu sendiri. Tidak kembali kepada sifat Allah kejelekan, karena sifat Allah sempurna. Jadi saya tekankan kembali. Tetapi baik dan jelek itu kembali kepada manusia itu sendiri. Allah menakdirkan kepadanya mendapatkan rezeki, mendapatkan kemudahan-kemudahan. Ini merupakan kebaikan untuk dirinya. Dan terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan dia penyakit. Allah Subhanahu wa taala memberikan musibah untuk dirinya, maka ini merupakan kejelekan yang kembali kepadanya. Namun para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perlu kita ketahui, segala sesuatu yang Allah takdirkan kepada seseorang itu jelek, tidaklah jelek secara keseluruhannya. Ada hikmah di balik itu semuanya. Ada di antara hikmah tersebut kita ketahui, dan ada di antara hikmah tersebut yang tidak kita ketahui. Namun apapun yang Allah takdirkan, pasti ada hikmah untuk manusia itu sendiri. Nah, ketika kita berbicara bahwasanya takdir, ketika kembali kepada manusia itu ada unsur baiknya, ada unsur jeleknya, maka Rasulullah SAW telah memberikan kepada kita petunjuk bagaimana kita menyikapi takdir ketika takdir itulah jelek untuk kita. Rasulullah SAW menyebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Yahya Salim bin Sinan radhiyallahu taala anhu. Nabi SAW mengatakan, "A'jaba li amri mu'min, inna amrahu kulluhu khair wa lam yakun dzalika illa lil mu'min." Sungguh sangat aneh keadaan orang-orang beriman, dan tidak ada yang memiliki sifat seperti ini kecuali hanya orang-orang beriman saja, kata Rasulullah. Apabila mereka diberikan kenikmatan oleh Allah, nikmat tersebut mereka syukuri. Dan ketika mereka diberikan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mereka bersabar dengan musibah yang Allah berikan kepada mereka. Tidak ada sifat yang ketiga bagi orang-orang yang beriman. Tidak ada sifat yang keempat bagi orang-orang yang mereka mengaku beriman kepada takdir yang baik, mengaku beriman kepada takdir yang jelek. Sifat orang beriman hanya dua. Dia mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya, dan dia bersabar dengan ujian dan cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Namun para hadirin, perlu untuk kita ketahui, ketika Allah Subhanahu wa taala menakdirkan sesuatu kepada kita berupa musibah, apakah itu bencana alam ataukah itu berupa penyakit, perlu kita ketahui Allah memiliki tujuan yang sangat besar di balik itu semuanya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ayat-ayatnya dalam Al-Qur'anul Karim, "Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa." Dan tidaklah kami mendatangkan kepada mereka dari ayat-ayat kami, dari tanda-tanda keagungan dan kebesaran kami, kata Allah, illa takhwifa, kami ingin menakut-nakuti hamba-hamba kami. Apakah ada rasa takut pada diri mereka ketika Allah Subhanahu wa taala menampakkan sebagian kecil dari keagungan dan kebesarannya? Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita, saudara-saudaraku muslimin. Kalau seandainya bencana atau musibah yang Allah timpakan kepada kita hari ini, yang tidak pernah terfikirkan dalam pikiran kita, namun tidak membuat kita merasa takut kepada Allahur Rabbul Alamin, iya, apa akan kita jawab di hadapan Allah ketika manusia kelak dibangkitkan semua di yaumul qiyamah? Hilang semua pakaian-pakaian jabatan yang dia miliki, hilang semua kedudukan sosial yang tinggi dia miliki. Semua manusia akan di hadapan Allahur Rabbul Alamin. Disitulah Allah akan semakin menampakkan keagungan dan kebesarannya. Kemudian Allah berkata kepada semua manusia yang hadir pada waktu itu,
Limanil mulkul yawm, lillahi wahidul qahhar. Siapa raja pada hari ini, kata Allah? Mana dulunya raja-raja di dunia yang mereka bisa berbuat apa saja karena kekuasaan yang mereka miliki. Tapi pada hari ini Allah Subhanahu wa taala memanggil dan menantang semua manusia pada waktu itu. Limanil mulkul yawm. Siapa raja pada hari ini, kata Allah? Lillahil wahidul qahhar. Raja pada hari ini adalah milik Allah yang maha kuasa, yang maha perkasa. Kalau seandainya virus corona yang kecil saja, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, harus kita menggunakan mikroskop untuk kita melihat benda yang kecil ini membuat gempar dunia. Bukan hanya satu kecamatan, dunia. Bahkan negara-negara dikuasa yang memiliki teknologi yang super canggih, yang memiliki tank-tank yang sangat kuat, memiliki tentara yang ditakutkan dunia. Ternyata dengan virus yang Allah Subhanahu wa taala utus sedikit ini membuat bingung kehidupan manusia di muka bumi ini hari ini. Bagaimana lagi ketika Allah akan bangkitkan kita semua kelak di yaumul qiyamah, para hadirin. Kita masih membawa dosa, kita masih memikul maksiat di badan-badan kita, masih banyak kezaliman yang telah kita lakukan. Apa yang akan kita jawab di hadapan Allah Rabbul Alamin? Apa yang akan kita jawab ketika Allah bertanya, ya fulan, aku berikan kepada engkau umur, untuk apa engkau habiskan umur tersebut? Wahai fulan, aku berikan kepada engkau rezeki, untuk apa engkau habiskan rezeki tersebut? Itu semuanya akan dipertanyakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jangankan manusia seperti kita yang banyak dosa dan maksiat, saudara-saudaraku muslimin, para nabi, para rasul, Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, tidak berani mengandahkan wajahnya ke langit untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Mereka mengatakan, sesungguhnya Allah murka hari ini yang Allah belum pernah murka sebagaimana murkanya Allah hari ini. Inilah hikmah yang harus kita petik dalam kehidupan kita. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Tidaklah kami mengutus kepada mereka ayat-ayat kami, tanda-tanda keagungan dan kebesaran kami, kata Allah, kecuali kami ingin menakut-nakuti mereka. Apakah tertanam rasa takut dalam hati kita? Atau kita menganggap ini sesuatu yang biasa? Begitu keras sudah hati kita. Mungkin sudah begitu banyak kezaliman yang kita lakukan, sehingga tidak ada usaha dan jalan untuk kita mengintrospeksi diri kita. Yang kedua, saudara-saudaraku muslimin yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala menginginkan untuk kita bisa bertobat kepadanya. Allah menginginkan supaya kita bisa beristighfar kepada Allah. Allah menginginkan supaya kita bisa beribadah kepadanya. Dengan Allah mendatangkan musibah dan bencana seperti ini, Allah sebutkan di dalam Al-Quranul Karim, Dhaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan, kata Allah Rabbul Alamin, dikarenakan dosa-dosa dan maksiat manusia itu sendiri, dan kami merasakan kepada mereka sebagian dari azab. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka bisa kembali, mudah-mudahan mereka bisa bertaubat, mudah-mudahan mereka bisa menyesali dari dosa dan maksiat yang mereka lakukan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita. Tetapi dengan masa-masa yang seperti ini kita terus bermaksiat kepada Allah. Dengan masa-masa yang seperti ini kita tidak pernah memperdulikan dari maksiat yang telah kita lakukan. Tidak ada usaha untuk kita bertobat. Kapan ini akan diangkat oleh Allah? Sementara Allah Subhanahu wa taala telah berjanji di dalam ayatnya, "Maka Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun." Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab mereka. Allah tidak akan memberikan musibah kepada mereka, kata Allah. Wahum yastaghfirun, selama mereka mau beristighfar kepada Allah Rabbul Alamin,
selama mereka ingin mengakui kesalahan dan kekeliruan yang mereka lakukan selama mereka hidup. Inilah kunci para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, agar Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat musibah dari kita. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ini adalah sesuatu cara dari cara-cara yang harus kita gunakan untuk menghindar penyakit tersebut. Ini merupakan bentuk tawakal kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kita patuhi. Namun kalau seandainya ini aturan tetap kita jalankan, dalam arti kata kita pakai masker, kita jaga jarak, kita cuci tangan, tetapi maksiat dan dosa terus berjalan. Iya, orang-orang masih juga meninggalkan sholat, perzinahan masih juga jalan, riba juga masih jalan. Kita khawatir Allah Subhanahu wa taala tidak mengangkatkan ini dari kita para hadirin. Inilah yang harus kita renungi di balik hikmah dan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita. Dan yang terakhir, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia tidak mengajak manusia kepada yang ma'ruf, tidak mencegah kemungkaran, atau manusia itu sendiri tidak mau meninggalkan dosa dan maksiat, Allah Subhanahu wa taala punya cara agar bagaimana manusia bisa meninggalkan maksiat. Dan itu kita bisa lihat hari ini, bagaimana maksiat berhenti secara terang-terangan. Ya, tidak seperti terjadinya pandemi corona sebelumnya. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan besarnya pengaruh dosa dan maksiat dalam kehidupan seorang manusia. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan musibah, maka musibah tersebut tidak hanya melihat orang-orang zalim saja di antara mereka. Musibah tidak hanya mengenal orang-orang yang berbuat dosa dan berbuat maksiat. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu dengan sebuah fitnah, yang fitnah itu tidak hanya menimpa orang-orang zalim saja di antara kalian. Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan musibah, maka musibah itu akan menimpa seluruh manusia. Kemudian Aisyah berkata, ya Rasulullah, afihum salihun? Ya Rasulullah, walaupun di tengah-tengah mereka ada orang saleh, ya Rasulullah. Naam. Walaupun di tengah-tengah mereka ada orang saleh, mereka akan dikenai dari dampak musibah tersebut karena dosa dan maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kecuali nantinya mereka akan dibangkitkan sesuai dengan iman mereka. Oleh karena itu, ini yang harus kita saling mewaspadai diri kita, saling menasehati untuk menjauhi dosa, untuk menjauhi maksiat, agar musibah ini cepat berlalu dari kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum innahu sami'un alim. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa usini wa iyyakum biqaulillahi tabaraka wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladziina aamanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا وأقيموا الصلاة.